Halo, Katarina Stockmuller. Halo Mas. Selamat atas terbitnya buku yang menceritakan tentang kisah kamu, yang judulnya dalam bahasa Indonesianya adalah Aku dari Sewon. Iya, makasih Mas. Tapi kalau bahasa Austrianya apa aslinya di judul buku itu? Ich komme aus Sewon. Ich komme aus Sewon. Gimana ceritanya bisa menulis buku tersebut dan menceritakan apa yang kamu rasakan selama hidup di Jogja? Kalau dulu sih awalnya aku sempat beberapa kali nulis yang di mojok.co itu. Oke. Sama ada satu tulisan di Magdalene. Oke. Ya. Terus tulisan yang terakhir tentang Kristen Grey itu kebetulan dibaca sama editornya buku Mojok. Oke. Terus habis itu aku di DM, terus ditanyain gimana kalau misalnya itu tulisannya dibikin buku, tapi tunggu dulu kalau misalnya ada kayak keputusan dari buku Mojoknya itu kayak dibawa ke rapat gitu Mas. Ya. Terus habis itu aku dikabarin bulan Februari kalau di ACC, terus akhirnya bikin buku dari situ. Menceritakan tentang apa sih buku itu? Mirip sih sama kayak tulisan-tulisan yang di mojok.co itu tentang stereotip warga perkawinan campur yang tinggal di Indonesia. Ya, anak blasteran. Iya, anak blasteran. Cathy sendiri adalah anak blasteran dari ayah Austria dan ibu Jogja. Iya, bener. Apa sih stereotyping yang kamu rasain selama ini? Kalau dari misalnya kayak waktu aku sekolah nih kebanyakan kayak bule tuh pasti bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kayak tiap kali nilai bahasa Inggrisku jelek tuh kayak ya kayak dieceng-ecengin sama temen-temenku. Kue kan londo mosok reso bahasa Inggris kayak gitu. Terus kalau giliran nilaiku bagus kayak ya dianggap kayak ya wajar kan bapakmu bule. Padahal aku beneran belajar di situ. Padahal juga tidak menggunakan bahasa Inggris ya? Iya. Karena bahasa Jerman yang dipakai oleh bahasa ayah. Jerman. Ada privilege nggak sih kamu sebagai seorang anak blasteran? Ya mungkin kalau privilege-nya baru kerasa waktu habis lulus SMA sih. Kayak waktu kuliah kayak lebih gampang sih dapat teman sama berbaur sama teman-temannya. Kalau sebelumnya itu kayaknya nggak ngerasa privilege apa-apa. Biasa aja ya? Biasa aja. Artinya sebenarnya bahwa yang kamu rasakan selama di Jogja, karena kamu di Jogja sejak umur 3-4 tahun ya? Iya, 3-4 tahun ya? 4 tahun. Karena lahir di Austria? Iya, di Austria. Terus 3-4 tahun baliklah ke Indonesia dan tinggal di Sewon. Nah, semenjak tinggal di Sewon di umur 3 tahun, kamu kan merasakan sekolah formal sejak TK sampai lulus kuliah? Iya, sampai lulus kuliah. Terakhir di Atmajaya ya? Iya. Di Jogja kan di Jogja. Stereotyping yang banyak ada di sini adalah orang melihat saudara kita ras Kaukasoid itu punya hal yang lebih gitu. Iya. Apakah itu juga kamu rasakan? Ya sempat merasakan juga sih kayak zaman-zaman ya. Kebanyakan sih pengalamannya zaman-zaman sekolah sih. Kayak dulu pernah nih suka sama teman sekelas, terus dibilangin, kan bule kan pinter, masa kamu bodoh sih? Kayak gitu ya. Ya akhirnya ya udah jadi belajar sih gara-gara itu. Tapi ya nyesek sih. Tapi aku melihat di cerita-cerita kamu dan di buku itu kamu menceritakan segala ketidakenakan kan ada ya? Iya. Secara tragikomedi ya? Kamu membuat itu sebagai sebuah komedi kehidupan gitu lah. Bahwa ya lucu aja gitu, Iya, bahwa perjalanan hidup kamu. Ada sesuatu hal yang bikin nggak enak nggak sih, yang bikin, aduh ini nggak lucu deh kalau gitu misalnya, pengalaman kayak gitu? Dulu sempet sih kayak sama ya guru SD dulu itu ditanyain kayak, bapakmu punya ya istri lain di negaranya. Kayak aku ngerasa ya zaman-zaman itu kayak orang-orang tuh punya pikiran kalau perempuan yang nikah sama bule itu kayak ya dia mungkin jadi kayak istri keduanya, terus si bulenya itu punya istri lain di negaranya. Sedangkan waktu itu aku jelasin kalau papa mamaku itu ya nikah masih muda, usia 26 tahunan gitu. Ya gimana
ya logikanya aja gimana sih papaku sampai punya istri lain di negaranya, kayak nggak mungkin gitu. Tapi ya waktu itu guruku juga tetap kayak ngotot kayak mosok sih kayak gitu tuh loh. Ya adanya belinya di situ sih dulu, kayak nggak lucu sih yang situ. Iya. Kamu memberikan penjelasan itu diterima kah atau dianggap lalu aja? Artinya tenan bora gitu kira-kira seperti itu ya. Iya, si guru itu seperti itu ya. Menarik adalah kamu akhirnya menerbitkan buku dari segala yang sudah kamu tulis tentang pengalaman hidupmu. Banyak orang yang tidak kesampaian menulis itu. Kamu mendapat kesempatan yang cukup berharga dan akhirnya menjadi sebuah pencapaian lah ya. Pencapaian di perjalanan hidup kamu selama ini. Susahnya apa nulis buku dibandingkan nulis blog ataupun nulis esai di media online? Kalau nulis buku kayak harus ada idenya terus itu loh Mas. Yang susahnya kayak nyari tulisan selanjutnya itu tentang apa sih, sama kayak ya agak kekejar sama deadline-nya juga sih waktu itu. Kalau nulis di artikel gitu kan kayak ya suka-suka akunya kayak lebih bebas gitu sama nggak ada deadline-nya. Iya, siap. Bagi banyak orang Eropa, feminisme adalah suatu hal yang diterapkan cukup proper di sana gitu. Di sini mungkin belum. Apakah dengan latar belakang kamu sebagai seorang anak yang punya ayah orang Eropa itu cukup mendominasi terhadap pemikiran feminis bahwa wanita itu ya harus berdaya, harus bergerak? Iya sih, lebih kerasa juga. Sama aku baru ngerasain kayak ya akhir-akhir ini sih kayak temen-temen di sekelilingku kayak orang tuanya udah kayak ngoyak harus nikah gitu. Kalau bapakku ya santai aja gitu, nggak nyampe ya kalau kamu pengen kerja ya kamu kerja, kayak ya gitu Mas. Ada perbedaan perspektif nggak terkait memandang hidup antara papa dan mama, ayah dan ibu gitu lah? Beda sih, kalau papa tuh orangnya lebih kayak yang bebas gitu, bebas yang tanggung jawab gitu. Tapi kalau mama ya menjunjung norma-norma yang ketimuran, ada di sini ya ketimuran. Tapi kan tetap juga paling nggak pemikiran ibu sudah tidak setradisional. Iya. Ada pemikiran yang lebih terbuka ya. Pernah ada pertentangan nggak sih terkait dengan cara mendidik antara ayah dan ibu? Misalnya ayah gini, ibu gini gitu, atau biasa aja? Kalau ya kadang-kadang sih, ya itu tadi kalau bapakku kan kayak yang ya bebas gitu, bebas tapi tanggung jawab. Kalau ibu tuh kayak misalnya dulu kayak jam malam di Sewon, kayak awal-awal kuliah tuh aku agak kesulitan juga sih, kayak ibu tuh pengennya tuh jam 7 malam aku udah harus di rumah gitu. Sedangkan kayak kadang tuh di kampus kan masih ada aktivitas juga ya sampai malam-malam gitu. Terus ya biasanya papa sih yang belain. Karena itu biasa aja mungkin bapak ya. Baru jam 7 gitu. Ya, rencana ke depan apa nih? Setelah kamu lulus kuliah dan sekarang meneruskan pendidikan bahasa Inggris di kampus Sanata Dharma, apa yang ingin kamu raih nanti? Kalau jangka waktu ke depannya pengen kuliah lagi di luar sih sebenarnya. Oh gitu? Iya. Ada pandangan dan target mau kuliah di mana? Pengen ngambil hukum lagi sih. Oh gitu? Iya. Tapi kamu tadi bilang menarik bahwa sebenarnya kamu nggak sebenarnya kejeblos juga masuk hukum gitu lah. Karena setelah lulus kuliah, masuk aja lah hukum. Iya, masuk aja hukum. Kenapa nanti akan meneruskan hukum? Lebih tertarik sama ini sih, hukum HAM-nya. Tapi nggak begitu apa ya? Kalau aku pribadi ngerasa nggak begitu ini sama kayak hukum pidana, hukum perdata gitu. Cuma lebih tertarik sama hukum-hukum HAM gitu. Ada kampus yang jadi target?
Masih belum tahu sih Mas. Masih belum tahu ya? Pengen Belanda juga sih. Leiden mungkin? Leiden mungkin. Ya. Satu yang aku highlight dari tulisan-tulisan kamu, tulisan juga sinopsis buku itu, bahwa tolong dikoreksi kalau salah. Oh iya. Kamu ingin menyampaikan pesan bahwa warga atau orang Indonesia jangan inferior terhadap saudara-saudara kita ras Kaukasoid atau ras kulit putih gitu. Apa benar seperti itu pesannya dan kenapa? Ya benar pesannya kayak gitu Mas. Soalnya ya aku pengennya kayak ya semoga kedepannya kayak apa yang terjadi di aku waktu aku masih kecil kayak gitu ya nggak terjadi lagi ke yang berikutnya kayak kalau sekarang kan ya mulai banyak juga kan yang kayak nikah sama bule gitu terus punya anak gitu ya semoga aja yang mereka rasakan nantinya nggak aku rasakan waktu dulu kayaknya kayak gitu sih sama kayak ya kita harusnya tuh memandang semua orang semua ras tuh sama jadi kayak ya sederajat gitu loh. Karena pada dasarnya yang nggak ada yang beda gitu ya? Iya nggak ada yang beda kita semua sama gitu. Termasuk juga jangan memandang rendah terhadap ras yang lain gitu iya, misalnya? Iya jangan memandang rendah ras yang lain. Kamu sebagai seorang putri blasteran, maksudnya cewek blasteran yang lahir dari ayah orang luar negeri dan ibu Indonesia, tinggal di Jawa dan menggunakan bahasa ibu bahasa Jawa, juga bahasa Indonesia. Nah, itu cukup membebani nggak sih, bahwa apakah ada sering komentar miring, kok omonganmu bahasa Jawa misalnya gitu? Ya mungkin itu tadi ya kayak stereotipnya kayak bule pasti bisa ngomong bahasa Inggris terus kayak tiap kali orang ketemu aku juga teman-temanku bilang kayak dulu tuh aku bingung mau ngomong pakai bahasa apa waktu ketemu sama kamu padahal aku bisa bahasa Indonesia juga gitu. Tapi ya beberapa dia bilang kayak kok kowe sih ngomongnya Jawa sih kayak gitu. Bisa bahasa halus? Buatan sakit. Oke. Makasih sekali atas ngobrol-ngobrol yang siang ini. Sukses terus buat karya-karya ke depan dan apa yang akan kamu raih ke depannya. Semoga pesan yang ingin kamu sampaikan di bukumu atau di tulis-tulisanmu terdeliver dengan baik. Amin. Terdistribusi dengan baik dan kita memandang semuanya setara. Begitu? Iya Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Begitu friend.